Ini dampak musim dingin di Australia yang sampai ke Indonesia, guys. Nah, kalian sadar gak, guys? Akhir-akhir ini setiap malam itu bener-bener Halo guys, selamat sore. Ada pertanyaan dari Willoy. Bang, jelasin ini dong, benar apa enggak? Apakah ada pengaruh musim dingin di Australia dengan Indonesia? Tentu aja ada. Kalian sebenarnya udah mempelajari ini di SMP ataupun SMA ya, yaitu musim kemarau dan musim hujan di Indonesia. Itu namanya siklus monsun. Musim hujan biasanya terjadi antara Oktober hingga Maret yang diakibatkan oleh berhembusnya angin monsun dari Asia melewati Laut Cina Selatan yang basah dan menghasilkan musim hujan di Indonesia. Sedangkan musim kemarau terjadi antara April hingga September yang diakibatkan oleh angin monsun dari Australia ke arah utara, ke arah Indonesia. Nah, sekarang sedang bertiup angin monsun dari Australia ke arah utara. Nah, kenapa angin monsun ini bertiup ke arah utara dari Australia? Tentu aja ini diakibatkan oleh bentuk bumi yang bulat, bukan datar. Jadi ketika belahan bumi utara itu mengalami musim panas, kebalikannya di belahan bumi selatan itu mengalami musim dingin. Lihat Australia di bulan-bulan sekarang ya, bulan Juni itu sedang puncak-puncaknya musim dingin. Udara dingin itu lebih pepat, lebih padat dibanding dengan udara panas sehingga mengakibatkan adanya tekanan yang tinggi. Sedangkan kebalikannya, di belahan utara Indonesia itu mengalami panas sehingga udara itu renggang dan mengalami tekanan rendah. Jadi udara akan bergerak dari tekanan tinggi di selatan ke tekanan rendah di utara. Jadi akan bertiup dari Australia ke arah utara, ke arah Indonesia. Angin dari Australia itu cenderung kering dan dingin karena ya di sana lagi musim dingin. Jadi ketika sampai ke Jawa terutama itu akan mengalami pendinginan udara. Nah, lalu kenapa kalau sekarang lagi musim kemarau kok bisa sering hujan? Nah, ini sebenarnya gue juga kurang setuju penyebutan musim hujan dan musim kemarau ya. Karena siklus iklim di Indonesia itu nggak cuma dipengaruhi oleh siklus monsun, tapi juga dipengaruhi oleh ENSO, El Nino Southern Oscillation, ya El Nino fase netral dan La Nina, dan juga dipengaruhi oleh IOD dan juga siklus-siklus yang lain. Karena saking complicatednya itu siklus iklim di Indonesia. Nah, for your information, kita itu sedang memasuki fase La Nina. Kebalikan dari tahun lalu kita mengalami El Nino besar-besaran ya, hampir 2 tahun ya El Nino. Kemudian akhir tahun itu mulai masuk fase netral dan sekarang pertengahan tahun mulai masuk fase La Nina. Jadi uap air dari pesisir barat Amerika Selatan itu bergerak ke arah Indonesia dan membuat kita banyak hujan gitu. Jadi memang benar lagi musim kemarau karena angin monsun dari Australia itu kering dan dingin masuk ke Indonesia, tapi dari arah sana, dari arah timur itu masuk juga uap air yang banyak karena adanya fase La Nina. Jadi kemarau basah sebenarnya. Nah, jadi kesimpulannya gabungan antara angin dingin dari Australia ditambah dengan uap air yang banyak banget dari Pasifik ya, dari pesisir Amerika Selatan ke Indonesia itu menambah dingin Indonesia ya, hujan plus udara dingin.